menjemput Syekh OTW. Yo, potong depan bang yo. Bentar, Bang. Ini kita lagi menunggu Syekh untuk menjemput ke menjemput. Assalamualaikum. Syekh Beni. Syekh Beni Rahman. Al-Fatih. Syekh Ahmad Abaidawi. Sekarang OTW menuju masjid. Ayo kita ramaikan Masjid Al-Kautsar untuk menghadiri tausiah beliau. Yang depan siapa Kamina? Mana? Nomor Jordan. Malam hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini di Masjid Al-Kautsar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau dari awal sampai akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum sholat tarawih dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, yang saya hormati dan saya muliakan, Syekh Abdul Rahman Ismail As-Salam. Beliau telah hadir di masjid kita ini dalam rangka Safari Ramadan. Beliau dari Palestina.
kursi. Jelas. نتحدث عن الموقف ان شاء الله. ada tujuan dari beliau untuk bersilaturahmi bersama teman kita ini untuk kepentingan untuk kebahagiaan kepentingan bagi warga negara Palestina yang ada di sana yang kita lakukan sama-sama aktivitas sangat memberikan. Kalau kita di sini sekarang menanyakan besok menggunakan apa kalau beliau untuk makan susah untuk apalagi untuk lebaran syukur-syukur bisa hidup sampai di Idul Fitri. Jadi pada kesempatan ini kami mengharapkan kepada seluruh jemaah bukakanlah hati bapak-bapak melalui bilang beliau, mudah-mudahan apa yang akan diceritakan beliau tentang apa yang terjadi pada saat ini bisa membantu kita untuk melimpahkan sedikit rezeki kita kepada beliau untuk membawa pakaian beliau ketika beliau menang di untuk rakyat Palestina. Untuk selanjutnya acara ini akan dipandu oleh Bapak Ustaz Kurniawan. Jadi apakah Bapak pakai kursi? لا لا أقف كله لا kursi jadi kita perlu teknisi tidak perlu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, hadir di tengah-tengah kita Syekh Abdurrahman Ismail Sa'lan. Beliau kakek berasal dari Palestina karena terusir dari tanah kelahiran dan negerinya sendiri. Akhirnya beliau tinggal dan menetap di Jordan. Yang juga hadir di tengah-tengah kita mutarjim atau sebagai penterjemah, nanti Syekh tausiah kemudian menyampaikan informasi tentang kondisi dan keadaan saudara-saudara kita di Palestina dalam bahasa Arab dan diterjemahkan oleh Kiai Haji Muhammad Irfan Abdul Aziz. Beliau orang tua asli dari Kapuas Hulu. Ya. Juga hadir bersama kita dari Komite Nasional untuk Rakyat Palestina KNRP Kalimantan Barat yang alhamdulillah setiap bulan Ramadan mendapatkan amanah untuk membawa ulama-ulama, dai-dai atau pendakwah berasal dari Palestina dalam kegiatan safari Ramadan keliling di Kalimantan Barat. Jadi tahun ini hanya beberapa kabupaten kota saja yang kami kunjungi. Tidak semua masjid, tidak semua surau. Cek. Mana buka ada واحد
Dari 14 kabupaten kota tidak semua kami kunjungi, maka Kabupaten Sintang ini beruntung mendapat kunjungan dalam kegiatan Safar Ramadan, dan Masjid Al-Kausar ini merupakan masjid yang ke-12. Masjid yang ke-12 kami kunjungi, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, para kiai, para habaib, para asatid, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, tokoh agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, aparatur pemerintah, sipil, militer dan TNI yang hadir juga ikut membantu dalam pengamanan serta pengawalan dalam kegiatan Safar Ramadan. Kami ucapkan terima kasih baik itu dari kepolisian maupun TNI yang ikut andil dalam kegiatan Safar Ramadan ini, dan juga dari teman-teman panitia Safari Ramadan yang tergabung dalam koordinator wilayah, koordinator daerah Kabupaten Sintang, KNRP Kabupaten Sintang, kemudian juga ada dari Persatuan Orang Melayu dan sahabat-sahabat yang lainnya yang cinta dengan ulama, yang ikut menjaga keselamatan ulama, ikut mengawal para ulama yang hadir untuk menyampaikan dakwah dan pesan agama di Kabupaten Sintang ini. Mudah-mudahan Kabupaten Sintang senantiasa aman, damai, kemudian hidup rukun, dan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan Safar Ramadan pada malam hari ini, khususnya di Masjid Al-Kausar. Kami dari Komite Nasional untuk Rakyat Palestina KNRP Kalimantan Barat ikut bahagia melihat begitu antusiasnya para jemaah warga di sekitar Masjid Al-Kausar ini ikut hadir bersama-sama, yang tadi alhamdulillah kita sudah mengikuti dan membersamai sholat isya, kemudian sholat tarawih dan sholat witir kita diimami oleh Syekh Abdurrahman Ismail Sya'lan. Terasa benar kita seakan-akan sedang sholat di Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan ini merupakan suatu isyarat dari Allah. Kalau hari ini kita hadir diimami oleh Syekh Abdurrahman Ismail Sya'lan berasal dari Palestina, kita sholat yang diimami oleh beliau, mudah-mudahan suatu saat Allah izinkan kita bisa sholat dan menginjakkan kaki kita sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, untuk saat ini memang sulit dan belum bisa saudara-saudara kita yang masih bertahan dan yang masih hidup di Palestina, di kota Gaza, mereka belum bisa untuk sholat di Masjid Al-Aqsa, belum bisa. Bahkan sholat tarawih yang mereka lakukan kemarin itu tidak bisa dan tidak boleh memasuki Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan suatu hari Allah berikan kemenangan dan Masjid Al-Aqsa terbebaskan dari penjajah, dan mudah-mudahan kita semua bisa ziarah dan sholat bersama di Masjid Al-Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan segala puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, nikmat berpuasa, nikmat sahur, nikmat berbuka, hingga nikmat salat isya, tarawih dan witir bersama di Masjid Al-Kausar ini. Semoga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beri salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqamah memegang teguh ajaran beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita di dunia, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, hari ini hari ke-153 penyerangan yang dilakukan oleh tentara Zionis. Sebelum Ramadan, korban jiwa yang syahid sebanyak 31.045 jiwa, tembus di angka 31.000 saudara-saudara kita yang syahid, yang meninggal dunia akibat
serangan Zionis Israel. Tanggal 11 Maret, 4 hari yang lalu, tanggal 11 Maret 4 hari yang lalu bertambah korban meninggal. Yang sebelumnya 31.045 jiwa, tanggal 11 Maret tembus di 31.121. Tanggal 12 Maret kemarin, saudara kita sedang sahur, itu tentara Zionis Israel melepaskan rudalnya dan mengenai saudara kita yang sedang sahur. Ada mereka yang syahid meninggal dunia, dan ada yang mereka mengalami luka yang parah sehingga harus mendapatkan pengobatan dan harus segera mendapatkan penanganan dari tenaga medis. Namun kondisi saudara kita, baik yang masih bertahan hidup maupun yang sakit, sungguh sangat-sangat menyedihkan. Bahkan 700.000 warga Palestina terancam kelaparan. 700.000 warga Palestina terancam kelaparan yang panjang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kegiatan safari Ramadan pada malam hari ini, kami mengajak kepada kita semua untuk jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, jangan pernah jemu untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Doakan mereka, semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Kami ingin mengajak ayah bunda, abang kakak sekalian, melihat peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 7 Oktober dan ketika tanggal 7 Oktober. Bagaimana serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Mari kita lihat satu video kondisi yang terjadi di Palestina, terutama di kota Gaza, di jalur tepi barat. Satu video kami ajak ayah bunda untuk kita saksikan bersama, agar kita benar-benar merasakan bahwa saudara kita yang di Palestina, mereka adalah bagian dari diri kita.
حبيبي يما حبيبي قوم يما يما قوم قوم يما حبيبي يلا قوم بسم الله. قوم يما جربك قوم يما قوم يما يما قوم قوم يما بسم الله. انت بخير يا ابو. ان شاء الله انت بخير يا ابو. يا الله يا رب. أبوك اسمه أبوك أبوك ليس الأبوك لا مش انت بخير. انت بخير ان شاء الله. قوم يما جربك أبوك ليس الأبوك أبوك الحمد لله لك يا رب حبيبي Pembunuhan secara terang-terangan yang dilakukan oleh mereka tidak lain dan tidak lain bukan adalah ingin menghapus dan membumi hanguskan Palestina. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, mereka saudara kita bukan? Mereka saudara kita bukan? Mereka saudara kita atau bukan? Kalau mereka adalah saudara kita, kalau mereka adalah bagian dari diri kita, maka penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga. Kesedihan mereka juga adalah kesedihan kita. Kesulitan mereka juga adalah kesulitan kita. Hari ini mereka yang selamat dan masih bertahan untuk hidup di bumi Palestina, mereka tetap menjalankan perintah Allah. Mereka berpuasa, mereka sahur, mereka menahan lapar sebelum Ramadan. Bahkan lapar yang mereka rasakan itu bukan berhari-hari, bukan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan mereka menahan rasa lapar karena tidak adanya persediaan makanan yang bisa untuk dimakan, dan sulitnya bantuan makanan dari luar untuk bisa masuk ke jalur Gaza. Oleh karena itu mereka benar-benar sangat memerlukan bantuan dari kita. Mereka sangat benar-benar memerlukan pertolongan dari kita, dan mereka benar-benar mengharapkan doa tulus dari kita untuk mereka. Siap bantu Palestina? Siap bantu Palestina? Siap bantu Palestina? Ayah ibu, doa kita terlebih di bulan Ramadan ini adalah doa-doa terbaik yang insya Allah akan menembus langit, dan itu akan menjadi suatu getaran yang memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita. Bantuan yang kita berikan baik materi maupun dalam bentuk makanan nantinya yang disalurkan, yang diterima oleh mereka,
itu memberikan suatu harapan dan kebahagiaan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka sadar dan mereka merasakan bahwa masih ada saudara-saudaranya yang peduli, masih ada saudara-saudaranya yang mau membantu, dan mereka tidak merasa sendirian. Masih ada doa dari saudaranya, masih ada bantuan dari saudaranya. Mudah-mudahan dari doa-doa kita, dari bantuan kita, memberikan semangat kepada mereka untuk terus bertahan hingga Allah mentakdirkan kemenangan untuk Palestina. Kami mohon izin nanti di sesi yang kedua ada rekan dari kami panitia akan menghampiri Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan tausiah dari Syekh Abdurrahman Ismail Sya'lan, dan beliau nanti akan menyampaikan kondisi terkini keadaan saudara-saudara kita di Palestina, terutama yang bermukim, yang tinggal di jalur Gaza tepian barat, yang insyaallah nanti akan diterjemahkan oleh Kiai Haji Muhammad Irfan Abdul Aziz. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أتحدث بالعربية أم بالإندونيسية؟ Kita bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Indonesia. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, abang kabar semuanya. Assalamualaikum jami'an. نحن كشعب فلسطيني محظوظون وهنيئا لنا بالشعب الأندونيسي. من أراد المحبة فليأتي إلى إندونيسيا، من أراد الكرم والعطاء فليأتي إلى إندونيسيا، من أراد السلام فليأتي إلى إندونيسيا، من أراد أن يعيش كإنسان صاحب أخلاق فليأتي إلى إندونيسيا، فإندونيسيا هي بلد الخير والعطاء والإنسانية. Kami sebagai bangsa Palestina sangat mencintai bangsa Indonesia. Siapa yang menginginkan cinta, maka datanglah ke Indonesia. Siapa yang menginginkan keselamatan, datanglah ke Indonesia. Siapa yang menginginkan kehidupan dalam kemerdekaan, datanglah ke Indonesia. Indonesia terkenal sebagai bangsa yang sangat penuh dengan kasih sayang. Indonesia adalah bangsa yang banyak kontribusi bagi peradaban dunia. رغم المشاهد الصعبة التي نراها وتشاهدونها، نحن منذ أكثر من 75 سنة نتعرض لمثل هذه الجرائم، ولكن العالم لا يريد أن يرى ولا يريد أن يسمع. أنا من الرملة من فلسطين، وهجر والدي وأجدادي إلى السعودية والأردن، ووالدي كان يقول لنا لابد أن نعود إلى فلسطين، ومات أبي السنة الماضية ونحن نحمل هذا الهدف حتى نعود إلى فلسطين، وإن متنا نحن فسيأتي أبناؤنا ويعودوا إلى فلسطين إن شاء الله. Tadi kita telah menyaksikan sebuah tampilan video. Begitulah sesungguhnya kondisi Palestina. Saya, keluarga besar kami berasal dari Ar-Ramlah. Ar-Ramlah itu letaknya ada di tepi dari jalur Gaza. Tepatnya ada di tanah yang mereka sebut sebagai tanah Palestina 48. Kakek kami dan dengan anak-anaknya kemudian terusir dari kampung halamannya pada tahun 1948. Dalam peristiwa Nakba, mereka dipaksa keluar dari kampung-kampung halamannya, kemudian hidup tumbuh berkembang di kamp-kamp pengungsian, termasuk kami yang hari ini berada di Jordan. Ayah saya tahun lalu wafat, ayah beliau ya, tahun lalu wafat. Beliau selalu mengingatkan kepada kami anak-anaknya bahwa kita akan kembali ke kampung halaman kita, bahwa kita akan kembali ke Palestina.
bahwa kita harus selalu mempersiapkan diri untuk pembebasan Palestina dan kita akan menikmati Palestina sebagai suatu wilayah yang merdeka. سأتحدث برسالتين سريعتين إن شاء الله. Saya akan bicara dengan dua tema yang cepat, insya Allah. أول رسالة هي هذا الدين وهذه الجموع الطيبة في رمضان، هذا الإيمان نعمة عظيمة من الله، أن يعرف الإنسان لماذا خلقه الله وإلى أين يذهب. نحن نذهب إلى الجنة إن شاء الله كلنا. هذا الدين يحتاج منا إلى ثبات، لأننا كلنا سنقابل الله عز وجل فردا فردا، وكل واحد سيسأله الله عز وجل ماذا فعلت بالنعم التي أعطيتك إياها. لا بد أن نقف مع الحق مهما كلفنا هذا الأمر. الثبات هو عنوان المسلم الذي يريد أن يذهب إلى الجنة إن شاء الله. Yang pertama adalah terkait dengan agama yang kita anut ini, yaitu agama Islam. Bahwa kehidupan kita adalah kehidupan menuju ke suatu titik, di mana titik akhir itu yang kita mimpikan adalah titik surga itu. Kehidupan kita adalah kehidupan kita menambah amal-amal, mempersiapkan diri kita ke surganya. Dan agama ini mengajarkan pada kita tentang satu keteguhan kepada kebenaran, keteguhan terhadap amal, di mana dengan keteguhan itu kemudian kita bisa istiqomah dan kita bisa mendapatkan surganya. Keteguhan ini adalah nikmat bagi orang beriman. Keteguhan adalah tampil seorang beriman. Itulah sesungguhnya hakikat keimanan kita. Keteguhan kita adalah keteguhan terhadap suatu cita-cita, suatu amal kebaikan, suatu hal-hal baik yang kemudian dengan semua itu kemudian kehidupan kita menjadi bermakna dan akan berujung pada surga yang selalu kita mimpikan. انظروا إلى غزة. غزة مدرسة في الصمود، مدرسة في الإيمان. كل من يتابع غزة سيعلم حقيقة ماذا يعني أن تكون مؤمنا. هدموا المساجد فصلوا في الشوارع، هدموا البيوت فبنوا الخيم ولا يخرجوا من أرضهم، يعني يبنون أماكن تعليم القرآن الكريم. هناك العشرات في غزة خلال فترة الحرب 6 شهور حفظوا القرآن الكريم كاملا. انظر إلى هؤلاء الذين يثبتون على دين الله لا يخافون من القصف والقتل وإلى آخره. هذا هو الثبات الحقيقي. Dan ketika kita masuk pada tema pembahasan Palestina, sesungguhnya kita juga akan sampai pada satu tema besar, yaitu tentang keteguhan. Kita menyaksikan keteguhan bangsa Palestina. Meskipun masjid-masjid mereka dihancurkan, mereka sholat di jalan-jalan. Meskipun rumah-rumah mereka dihancurkan, mereka membangun kamp-kamp pengungsian. Meskipun kondisi mereka penuh dengan keterbatasan, tetapi hak dan kewajiban untuk membina generasi mereka jalankan. Bahwa halakoh-halakoh Quran tumbuh, bahwa generasi-generasi baru itu kemudian dididik untuk dipersiapkan masa depannya. Itulah yang kita dapati dari Palestina. Dan keteguhan inilah yang sesungguhnya ketika kita membahas tentang agama kita tadi, itulah nikmat terbesar dari apa yang kita yakini, bahwa buah dari keimanan kita, buah dari keyakinan kita adalah sikap teguh dalam kehidupan ini. أما الرسالة الثانية فهي عن فلسطين وغزة. الأوضاع صعبة جدا، هناك تجويع وهناك قتل وأكثر من 100,000 جريح وقتيل، ولكن لدينا شيء واحد، أننا عازمون ونعاهدكم أننا سنحرر المسجد الأقصى. لن نترك فلسطين مهما كانت التضحيات، وفي أقل من 10 سنوات بإذن الله سترون المسجد الأقصى محررا، وأنتم ستأتون لتصلوا فيه بإذن الله. هذا ما نفهمه رغم الآلام والدموع والصعوبات، إلا أن الشعب الفلسطيني عاهد الله أن يبقى صامدا على أرضه ويقاتل حتى تحرير المسجد الأقصى بإذن الله. Kondisi Palestina memang sedemikian dibikin sangat sulit dan sangat berat bagi kehidupan mereka. Dengan satu harapan, penduduk Palestina kemudian keluar dan mengosongkan tanah-tanah negerinya.
Tetapi harapan itu akan selalu dilawan oleh penduduk Palestina. Mereka dengan satu kesadaran bertekad untuk mempertahankan tanah itu. Dan keteguhan itulah kemudian tampil dan kita saksikan bersama. Mereka tak takut dengan rudal-rudal yang dijatuhkan ke tanah-tanah mereka. Mereka tidak takut dengan serangan-serangan yang membabi buta yang membumi hanguskan tanah mereka. Mereka menjalani kehidupan bertahan hanya agar tanah itu tak mudah diambil oleh penjajah Zionis Israel. Dan semua kondisi kesulitan itu dihadapi dengan satu harapan besar, bahwa suatu saat nanti mereka bersama umat Islam sedunia akan dapat membebaskan Palestina, bahwa mereka bersama umat Islam sedunia akan dapat membebaskan Masjid Al-Aqsa, dan kita bisa sholat di Masjid Al-Aqsa dengan otorita kita sendiri, bukan dengan izin penjajah, bukan dengan pengawasan penjajah, bukan dengan segala hal yang difasilitasi oleh penjajah Zionis Israel. Tetapi kunjungan kita adalah kunjungan ke negeri kita dengan izin, dengan visa, dengan perantara dari sesama saudara muslim di sana. وأختم وأقول ما نريده من الشعوب العالم أن لا تنسوا فلسطين، تحدثوا عنها، أخبروا الناس عنها، تابعوا أخبارها، وادعموهم بالدعاء وكل ما تستطيعون على السوشيال ميديا وغيرها. نحن نزداد صمودا بدعمكم ونزداد صمودا بوقوفكم معنا، وإن شاء الله نحن منتصرون بإذن الله عز وجل. Dan kami berharap dari Bapak dan Ibu semuanya, jangan melupakan Palestina. Tetaplah ingat Palestina dalam doa-doa kita. Tetaplah ingatan Palestina dalam hari-hari kita. Tetaplah mengikuti perkembangan pemberitaan Palestina. Kabarkanlah kondisi Palestina ini kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Hal semacam itu yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu semuanya sesungguhnya akan menguatkan kami yang ada di sana. Setiap kebersamaan yang Bapak Ibu hadirkan sesungguhnya akan menguatkan keteguhan kami yang ada di sana, bahwa saudara kita yang ada di Palestina merasakan mereka tidak sendirian, mereka dibersamai oleh saudara yang jauh yang ada di Indonesia ini. Dan keteguhan ini, seiring bertambahnya keteguhan ini, insya Allah kita akan mampu membebaskan Palestina. Bahwa siapa yang paling kuat bertahan, itulah yang akan memenangkan pertarungannya. Bahwa hari ini kita menyaksikan penjajah Zionis Israel semakin melemah, baik secara ekonomi, baik secara sosialnya, baik secara kepercayaan publiknya. Tetapi pejuang insya Allah dengan keteguhannya mereka akan bertahan, dan seiring waktu tidak lama lagi pembebasan itu akan bisa kita lakukan. Palestina, cinta Indonesia, wa terima kasih wa jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syekh menyampaikan bagaimana kondisi yang dialami oleh kakek beliau, terusir dari tanah airnya sendiri sehingga harus mengungsi dan hidup di Yordan. Dan mereka meyakini suatu saat mereka pasti akan kembali ke tanah airnya dengan kemerdekaan dan kemenangan yang nyata. Bapak Ibu, Palestina mengajarkan kita tentang keteguhan. Rakyat Palestina mengajarkan kepada kita tentang akidah, keimanan. Kenapa mereka masih mau bertahan dalam kondisi yang sulit? Kenapa mereka masih mau tinggal di Palestina, di kota Gaza, sekalipun penjajah Zionis Israel terus melakukan bombardir, serangan, dan terus menyerang, bahkan orang tentara Zionis Israel ingin membumi hanguskan Palestina.
Maka dibuatlah kondisi perang seperti ini, dan dibuat dalam kondisi yang lapar berkepanjangan, yang dengan sendirinya lama-kelamaan warga Palestina tanpa harus diperang, mereka akan mati dalam keadaan lapar. Bapak Ibu, apakah kita hanya terus menjadi penonton saja? Apakah kita hanya terus berdiam diri melihat kebiadaban, melihat kebengisan, melihat penindasan, melihat pembunuhan secara nyata, terang-terangan yang dipertontonkan oleh penjajah Zionis sampai hari dan sampai detik ini? Saudara-saudara kita yang masih hidup dan mereka bertahan di sana, karena pada akhirnya baik itu mereka keluar meninggalkan Palestina, mereka juga akan mati. Maka mereka terus bertahan sampai Allah mentakdirkan kemenangan untuk mereka. Demi Allah, bahwa saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina, mereka yang masih bertahan dalam kondisi tersulit apapun, mereka bertahan bukan atas nama Palestina, mereka berjuang bukan atas nama Palestina, tetapi mereka bertahan dan berjuang atas nama umat Islam seluruh dunia. Karena tanah bumi Palestina adalah tanah bumi yang menjadi warisan untuk dijaga, dan tanah ini adalah tanah yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Maka siapapun dari kita yang terus mendoakan, yang terus memberikan infak, sedekah, memberikan bantuan untuk saudara kita di Palestina, insya Allah pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena yang kita bantu adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakna haulahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, nanti sambil kita menyaksikan video, teman-teman kami menghampiri Bapak Ibu sekalian, jika ada kelebihan rezeki, jika kebetulan ada yang membawa uang untuk diinfakkan, untuk disedekahkan, untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini kelaparan. Mereka sahur sama dengan kita sahur, mereka berbuka sama dengan kita berbuka, tetapi menu mereka berbeda dengan menu kita. Mereka makan seadanya, mereka berbuka dengan seadanya, tidak sama dengan kita. Di hadapan kita begitu banyak hidangan makanan yang enak yang bisa kita makan. Di depan kita begitu banyak hidangan minuman yang bisa kita minum. Tetapi saudara-saudara kita, mereka terkadang harus mengantri untuk mendapatkan makanan, satu mangkok, satu piring, yang itu pun harus dibagi dengan anggota keluarga mereka. Dan ketika mereka dapat satu kali, itulah makanan yang akan mereka makan untuk dalam satu hari. Bisa kita bayangkan betapa mereka teguhnya dalam menjalani kondisi yang sulit ini untuk tetap bertahan dan tidak menggoyahkan mereka untuk tetap menjalankan perintah Allah. Bapak Ibu, mari kita saksikan satu video kondisi saudara-saudara kita ketika dibombardir oleh tentara Zionis Israel. Rumah mereka hancur, masjid-masjid hancur, rumah sakit apalagi, yang seharusnya satu-satunya tempat yang paling aman di dunia, yang dilindungi oleh undang-undang peperangan dunia, peperangan internasional, itu satu-satunya tempat yang paling aman, yang tidak boleh diserang, itu adalah rumah sakit. Kita lihat rumah sakit di Palestina pun hancur, tidak lepas daripada sasaran kebiadaban penjajah Zionis Israel. Kita saksikan satu keadaan nyata yang dialami oleh saudara-saudara kita, yang mana mereka dalam kondisi lapar dan harus berantrian untuk mendapatkan bantuan makanan. Bagus ya, satu.
Mereka adalah saudara kita. Anak-anak Palestina juga adalah anak-anak kita. Mereka tidak punya orang tua. Mereka sudah tidak punya sanak saudara dan keluarga. Meninggal dunia akibat kebiadaban tentara Zionis Israel. Ada anak-anak Palestina yang selamat, namun orang tuanya sudah syahid di jalan Allah. Aina ummi? Di mana ibuku? Ibu! Sepanjang jalan dia berteriak memanggil ibunya. Sepanjang jalan dia memanggil nama ibunya. Akhirnya dia menemukan ibunya sudah menjadi mayat. Anak-anak Palestina menjadi anak-anak yatim piatu. Ibu, kalau hari ini ibu masih bisa mendengar suara anak ibu, masih bisa memeluk dengan erat, masih bisa menciumnya, masih bisa melihat wajah senyumnya, karena anak itu masih berada dalam genggaman ibu, masih hidup. Tetapi tidak dengan ibu-ibu di Palestina. Dia menggendong, memeluk anaknya yang sudah menjadi mayat. Mereka menangis karena semua anaknya meninggal dunia akibat korban kebiadaban tentara Zionis Israel. Kesedihan, kepedihan, dan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina harus menjadi kepedihan dan kesedihan kita semua. Karena dengan cara itulah, hanya dengan cara itulah, dengan cara kita merasakan, kita akan mudah untuk mendoakan, untuk membantu mereka. Bapak Ibu, setelah kita melihat video yang benar-benar terjadi, yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, kalau masih belum ada juga rasa kasihan di hati kita, kalau masih ada juga belum ada rasa kepedulian dari diri kita untuk membantu mereka, maka patut dipertanyakan, ini hati kita terbuat dari apa? Patut dipertanyakan keimanan kita. Jelas-jelas saudara kita menderita, menjadi korban penjajahan kebiadaban Zionis, tidak ada juga kepedulian di hati kita. Sungguh kita harus mengintrospeksi diri kita. Terlebih di bulan Ramadan ini, semestinya hati kita, diri kita memiliki kepedulian yang tinggi untuk membantu saudara-saudara kita dalam kesulitan, terutama mereka yang dijajah, yang mengalami kelaparan sepanjang hari, saudara kita di Palestina. Siap bantu Palestina? Siap bantu Palestina? Alhamdulillah. Bapak Ibu kalau sudah merasa siap untuk membantu Palestina, maka mohon izin dari panitia menghampiri Bapak Ibu sekalian, dan kami membagikan selembar kertas, selembar brosur yang di kertas ini, yang di brosur ini adalah ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan secara materi, dukungan, bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Di lembar kertas ini ada nomor rekening KNRP pusat, kemudian ada nomor handphone atau nomor yang Bapak Ibu nanti konfirmasi jika setelah melakukan
transfer melalui rekening. Mereka sudah berjuang untuk kita, mereka bertahan untuk kita, untuk umat Islam. Maka sudah sewajibnya lah seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, terkhusus yang ada di Masjid Al-Kausar pada malam hari ini, ikut andil membantu mereka. Yang punya kelebihan rezeki boleh dengan kelebihan rezekinya, kelebihan hartanya, yang kelebihan uangnya boleh disisihkan, diinfakkan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu, kalau saya bertanya, Palestina milik siapa? Maka tolong dijawab, Palestina adalah milik kita. Palestina milik siapa? Palestina milik siapa? Palestina milik siapa? Kalau sudah Palestina milik kita, kalau Palestina adalah milik saya, maka semua penderitaan yang dirasakan oleh mereka adalah tanggung jawab kita. Kesulitan mereka adalah tanggung jawab kita. Mereka lapar, mereka susah, mereka menderita, maka semua itu menjadi tanggung jawab kita untuk membantu dan menolong mereka. Siapa yang mau membantu Palestina? Siapa yang membantu Palestina? Jawab saya sambil angkat tangan. Siapa yang mau bantu Palestina? Jawab saya sambil angkat tangan. Siapa yang mau bantu Palestina? Siapa yang mau bantu Palestina? Siapa yang mau bantu Palestina? Takbir. Insyaallah getaran yang dirasakan malam hari ini di Masjid Al-Kausar akan dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang bertahan. Doa kita, bantuan kita, insyaallah juga akan sampai ke mereka. Dan mereka ketika menerima bantuan makanan dari KNRP, sudah 35 kali KNRP menyalurkan bantuan. Itu Bu, ketika mereka melihat relawan KNRP datang membawa makanan, mereka senang, mereka tersenyum, dan mereka berkata, hari ini kita bisa makan enak, hari ini kita bisa makan enak, karena mereka mendapatkan bantuan makanan dari rakyat Indonesia. Termasuklah insyaallah dari Bapak Ibu yang malam hari ini berinfak, bersedekah, berdonasi untuk Palestina, juga tercatat. Kalau Allah memberikan kemenangan kepada rakyat Palestina, kalau Allah memberikan kemenangan dan pembebasan terhadap Masjid Al-Aqsa, pastikan ada nama Bapak Ibu, ada doa-doa kita, ada sedekah kita, ada infak kita, ada bantuan kita yang kita berikan kepada mereka, sampai Allah takdirkan kemenangan, ada nama kita yang ikut membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu sekalian, Syekh tadi menyampaikan tidak dalam waktu lama, tidak sampai 10 tahun, ada yang memprediksikan di tahun 2027, di tahun 2027 adalah tahun kemerdekaan dan kemenangan Palestina. Di tahun 2027, di tahun 2027 ada yang memprediksikan itu tahun kehancuran bagi Israel. Dan insya Allah ketika Palestina merdeka, Masjid Al-Aqsa terbebaskan dari cengkraman penjajah Zionis, maka tahun itu seluruh umat Islam bisa menziarahi tanah yang diberkahi oleh Allah, Palestina, dan bisa dengan mudah untuk sholat di dalam Masjid Al-Aqsa. Dan mudah-mudahan kita menyaksikan kemerdekaan itu dan kita merasakan
bisa ziarah di Masjid Al-Aqsa dan sholat berjamaah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat satu video dokumentasi penyaluran bantuan makanan untuk saudara-saudara kita di Palestina, bahwa kami juga ada program untuk paket sembako, ada program untuk takjil buka puasa bersama untuk saudara kita, ada juga paket lebaran. Paket lebaran ini berupa pakaian baru. Mereka juga berhak untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Mereka juga berhak berbahagia di saat hari raya Idul Fitri dengan pakaian baru. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian, ketika hari raya Idul Fitri sudah siap dengan pakaian baru untuk anak-anak kita, maka anak-anak Palestina mereka juga berhak ketika hari raya Idul Fitri mereka memakai pakaian baru, dan mereka juga bisa makan enak, makan daging, makan ketupat, dan makanan yang disajikan pada saat hari raya Idul Fitri mereka juga berhak merayakannya. Maka ada program dari kami, paket Idul Fitri, kemudian juga ada paket kurban. Jadi bantuan untuk hari raya kurban itu kita salurkan kepada mereka, terutama yang tinggal di kem-kem pengungsian. Mereka yang tinggal di kem-kem pengungsian ini jumlahnya dari 100 sampai 150. Listrik sulit, air sulit, makanan sulit, tapi mereka tetap bertahan untuk hidup sampai Allah berikan kemenangan. Berikut dokumentasi penyaluran bantuan makanan. Nanti akan ada dokumentasi bantuan makanan donasi dari masyarakat Kalimantan Barat, termasuklah dari warga Kabupaten Sintang ini, insya Allah. Masya Allah. Silakan Bapak, kami undang 5 juta atau mau lebih di atas 5 juta silakan. Mohon ke depan, insya Allah nanti langsung diserahkan oleh Syekh dan langsung dikalungkan syal Palestina oleh Syekh Abdurrahman Ismail Sya'lan. Kami undang. Mau 5 juta atau di atas 5 juta silakan. Kami berikan ini sebuah apresiasi dari kami sebagai ungkapan terima kasih atas komitmen donasi yang diberikan untuk saudara kita. Tadi kami dapat informasi ada seorang ibu yang mau memberikan donasi kan? Boleh nanti ibu tetap di belakang, nanti saya yang ke sana. Boleh saya yang ke sana. Donasi 5 juta rupiah kami undang orang kedua. Boleh patungan Bapak Ibu, boleh patungan, boleh atas nama lembaga, yayasan, organisasi, paguyuban, komunitas, apa saja. Boleh patungan untuk berdonasi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sampai malam hari ini kita tidak mengambil andil dan peran untuk menyisihkan harta kita, untuk mendonasikan uang kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah. 5 juta untuk orang yang kedua dengan komitmen donasinya. Tidak harus malam hari ini, tidak harus cash, kapanpun boleh. Kami undang Ibu Rosinta. Ibu Rosinta ada hadir. Kami dapat informasi ada yang mau didonasikan dari Ibu Rosinta. Boleh ke depan lah, ke depan insyaallah. Syekh langsung memberikan syal. Ibu Rosinta yang mana Ibu? Ahad, Umhad. Boleh ke depan Ibu Rosita? Itu aja ya. Mau mana? Mau ke sana? Ke sana aja ya. Boleh Ibu di situ saja, nanti saya ke sana. Ibu Rosita. Terima kasih atas donasinya. Kami undang jika masih ada 5 juta rupiah
sebuah figura Masjid Al-Aqsa. Sebuah figura Masjid Al-Aqsa kami hadiahkan sebagai bentuk apresiasi, ungkapan terima kasih kami atas donasi yang Bapak Ibu berikan. Mungkin Bapak Ibu Kami masih mengundang orang baik, para donatur, para muhsinin yang punya kelebihan harta, yang di tabungannya ada 100 juta, sisihkan 10 jutanya, masih ada 90 juta untuk lebaran, masih aman. Insya Allah pasti Allah ganti. Ada di satu tempat ibu, seorang ibu yang dia menyerahkan tabungan umrohnya. Dia menabung untuk berangkat umroh, tetapi tabungan umrohnya diserahkan untuk donasi. Dia urungkan niatnya untuk berangkat umroh, bismillah dia donasi karena Allah untuk membantu saudaranya di Palestina. Puluhan juta tabungannya. Ditanya panitia, ibu ini tidak kebanyakankah donasinya? Tidak apa, saya serahkan untuk donasi saudara saya di Palestina, mudah-mudahan mereka tidak kelaparan lagi. Janji Allah pasti Pak. Ibu ini donasi karena Allah, tabungan umrohnya diserahkan untuk donasi. Tidak dalam waktu yang lama Allah utus orang baik yang orang ini menemui ibu tersebut, diajak umroh tanpa ibu ini harus mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Ibu yang dia punya tabungan umroh diserahkan untuk donasi Palestina, diganti sama Allah. Datang orang baik mengajak ibu ini untuk berangkat umroh tanpa ibu ini harus mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Janji Allah itu pasti, bahkan balasan Allah itu jauh lebih baik. Siapa yang mau bantu Palestina? Siapa yang mau bantu Palestina? Kami undang malam hari ini, jika ada donasi yang diberikan untuk Palestina sebesar 1 juta rupiah, kami hadiahkan sebuah syal Palestina dan Indonesia ini langsung dikalungkan oleh Syekh Abdurrahman Ismail Sya'lan. Donasi dengan nilai 1 juta rupiah, insya Allah dikalungkan Syekh sebagai ungkapan terima kasih sebuah sal 1 juta rupiah Pak. Jika ada komitmen saja donasinya, tidak harus malam hari ini, tidak harus cash uangnya, boleh kapan saja ditransfer melalui rekening yang sudah dibagikan tadi kertasnya. Donasi 1 juta rupiah Bapak, Ibu, kami undang untuk bisa menerima hadiah dari kami, kenang-kenangan dari kami berupa sebuah syal 1 juta rupiah pertama, 1 juta rupiah kedua kami undang. Boleh patungan, satu keluarga boleh, 1 juta kedua boleh, Masya Allah. 1 juta ketiga kami undang, boleh berbaris di sini. Ada lagi 1 juta ketiga kami undang. Kecil Pak 1 juta, Ibu 1 juta itu kecil, tetapi besar bagi saudara-saudara kita di Palestina. Kecil bagi kita mungkin 1 juta, tetapi sangat besar manfaatnya bagi saudara-saudara kita di Palestina. 1 juta rupiah ketiga. Orang ketiga kami undang. Boleh bersama-sama di sini menerima hadiah dari Syekh berupa syal Indonesia Palestina, insyaallah. Dapat foto bersama. Donasi 1 juta rupiah. Ya, silakan Abang. Oh, yang di luar, Masya Allah. Yang di luar boleh. Ibu-ibu boleh juga gabung. Ya, nanti boleh ibu-ibu di barisan sub ibu-ibu. Nanti Syekh sekali saja mengalungkan syalnya. Donasi 1 juta rupiah kami undang kembali. Ada lagi Bapak? Boleh ke depan 1 juta rupiah? Ya, masih ada. Yang di samping abang-abang boleh patungan. Remaja masjid juga boleh. Ya, silakan Pak. Donasi 1 juta rupiah kami undang. Masya Allah. Begitu antusias ini jemaah Masjid Al-Kausar. Namanya Al-Kausar. Mudah-mudahan semuanya nanti kita bertemu dan berkumpul di telaga surga, namanya Telaga Al-Kausar. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Saya melihat Bapak Ibu ini wajah-wajah para penghuni surga. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. 1 juta kecil Bapak Ibu, tetapi sangat berarti dan berharga bagi saudara-saudara kita di Palestina. Kami undang, jika masih ada donasi 1 juta rupiah, sekali lagi tidak harus malam hari ini uangnya, boleh kapan saja. Ketika Bapak Ibu mendapatkan rezeki lebih, ketika dapat THR atau gaji 13, bolehlah ditransfer, ya.
Sekarang mungkin belum ada uangnya, tapi berkomitmen untuk berdonasi, boleh kapan saja Ibu. Jangan ditunda-tunda kesempatan baik ini. Jangan biarkan kesempatan malam hari ini berlalu saja tanpa ada nama Bapak Ibu berdonasi untuk saudara kita di Palestina. Kami undang kembali 1 juta rupiah. Tadi nasi mandi saya Oh, insyaallah. Oh, begitu. Enak ya? Boleh Pak, siapa lagi? Masih ada, Masya Allah, 1 juta rupiah kami undang. Abang-abang di belakang, di samping. Habis apa? Masya Allah, ada lagi? Silakan bergabung abang. Donasi 1 juta rupiah, boleh patungan, boleh PT-PT, boleh satu keluarga, boleh satu kakak, boleh satu RT, boleh satu RW. Ibu Rustina udah gak? Kalau satu desa 1 juta keterlaluan, Pak. Ibu Rustina udah gak, Ustaz? Satu desa. Ini Udah. Ibu Rostina Udah, tadi kan? binti Hasan Bisri dah. Udah. Berapa? 5,9 juta. Masya Allah. Sunduk infak yang terkumpul bagaimana? Ada lagi Pak? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Kami undang, silakan Bapak. Masya Allah. Allah Akbar. Ya, rombongan 1 juta silakan. Masya Allah. Habis nih. Silakan Bapak Ibu. Kita tidak mau membiarkan kesedihan saudara kita di Palestina terus berlarut. Kita tidak ingin penderitaan saudara kita di Palestina semakin menderita. Kita sama-sama ingin membantu mereka, menghilangkan kesedihan mereka, menghilangkan penderitaan mereka. Dengan sama-sama kita membantu mereka, menyisihkan sebagian rezeki kita untuk mereka. Kami umumkan infak yang terkumpul dari jemaah Masjid Al-Kausar sebesar Rp16.795.000. Takbir! Ini kami sampaikan infak yang terbesar. Infak yang terbesar dari Safar Ramadan sampai hari ini yang terkumpul, pemecah rekornya di Masjid Al-Kausar Kabupaten Sintang. Takbir! Masya Allah. Tembus di angka 16 juta Pak. Ini infak dari jemaah lewat sunduk tadi yang berjalan. 16 juta, Masya Allah. Ayo Pak, silakan lagi Pak. Pakai sal pakai sana. Kami undang, silakan Bapak, boleh bergabung. Yang mau 1 juta, yang mau 2 juta silakan kami undang untuk ke depan. Kami hadiahkan kenang-kenangan dari Syekh Abdurrahman Ismail Sya'lan. Abdurrahman Ismail Sya'lan. Ayo ada sana Pak, foto sebentar. Foto sebentar. Beliau sebenarnya lelah Pak, capek, sempat mau diinfus karena memang perjalanan yang luar biasa. Hari pertama kami ke Kabupaten Sambas, Kecamatan Subah. Dalam lagi 9 jam perjalanan dengan kondisi perjalanan luar biasa. Tapi melihat wajah Bapak Ibu sekalian, beliau hilang capeknya Pak. Capek letih beliau ini hilang ketika melihat wajah Bapak Ibu sekalian begitu antusias. Ya, begitu antusias untuk sama-sama kita menolong dan membantu saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah. Ayo maju Pak. Masih ada lagi dari Bapak-bapak? Silakan Pak. Ya. Ya. Kalau perlu semuanya Bapak-bapak, berapapun donasinya untuk saudara kita di Palestina, kami memberikan hadiah sal sebagai kenang-kenangan. Ibu sudah ada ya? Berapa orang? Semuanya? Masya Allah. Takbir! Semua ibu-ibu yang hadir mau donasi. Masya Allah. Berapa nilainya? Hanya ibu dan Allah yang tahu. Ibu silakan Bu, maju Bu. Ibu, monggo Bu, maju Bu. Masya Allah. Masya Allah. Ini maju. Apa ya? Nanti ibu-ibu di sana biar saya yang ke sana. Jadi ngumpul. Nah, jadi ngumpul di sana ibunya satu baris. Nah. Ayo siapa lagi? Silakan. Ini kesempatan terbaik kita. Kesempatan ini Allah hadirkan, Allah berikan untuk sama-sama kita bisa merasakan lebih dalam atas perjuangan dan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Maka kesempatan ini sangat disayangkan sekali
jika kita menyia-nyiakan begitu saja, hanya mendengar dan melihat saja, tetapi pastikan ada nama kita dan ada andil kita, baik itu dengan doa dan sedekah kita untuk saudara kita di Palestina. Dan malam hari ini selain infak yang tadi terkumpul pemecah rekornya di Masjid Al-Kautsar ini, sepertinya donasi yang terbanyak juga dari Masjid Al-Kautsar malam hari ini ya, Masya Allah. Masih ada? Kami undang kembali ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak sekalian. Berapapun nilai donasinya, kesanggupan bapak ibu sekalian, keikhlasan hati bapak ibu sekalian, kelapangan dan keringanan hati bapak ibu sekalian untuk berdonasi, berapapun nilainya, silakan nanti ditransfer melalui rekening KNRP. Jadi semua donasi, jika masih ada yang ragu dan bertanya, disampaikan atau tidak, disalurkan atau tidak, bisa melihat videonya. Dan silakan bapak ibu terus mengikuti update informasi tentang KNRP, baik itu penggalangan dana, donasi sampai kepada penyaluran di akun media sosial. Ketik saja di Facebook, di Instagram, dan di YouTube KNRP Official atau KNRP Kalimantan Barat. Itu ada kegiatan, termasuklah acara malam hari ini. Nanti kita posting, kita upload di akun media sosialnya KNRP Kalimantan Barat. Bapak Ibu bisa melihat ada enggak wajah Bapak Ibu tuh. Ya, di Facebook, di YouTube, di Instagram KNRP Kalimantan Barat. Ya, kita laporkan semuanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada kami. Kami undang semuanya Bapak Ibu. Terakhir, sebelum kami tutup, kami ingin menyaksikan semua yang hadir adalah bagian daripada Palestina, bagian daripada perjuangan Palestina. Kita mau membantu saudara kita di Palestina. Kami undang untuk bisa tampil ke depan. 1 juta, di bawah 1 juta, yang 500.000 silakan. Ya, yang mau 300 silakan. Yang penting ada nama Bapak Ibu donasi untuk saudara kita di Palestina. Kita tidak hanya berucap dengan lisan peduli, kita tidak saja berucap dengan lisan merasakan penderitaan saudara kita di Palestina, tetapi kita tunjukkan, kita buktikan dengan donasi kita, dengan bantuan kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kami undang Bapak Ibu yang masih mampu 1 juta atau di bawah 1.500.000 silakan. Adik-adik anak-anak SD boleh, karena ada di satu tempat itu anak SD, dia uang tabungannya didonasikan untuk Palestina. Kelas 5 SD, berapa uang tabungannya? 500.000. Uang tabungannya diambil, diserahkan untuk donasi Palestina, 500.000. Itu anak SD. Maka kita yang orang tua ini, insya Allah ya, diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan kemampuan dan kesanggupan. Insya Allah kita ingin menjadi bagian dari perjuangan dan membantu saudara-saudara kita di Palestina. Bapak-bapak yang di luar boleh maju saja Pak. Jika ada yang memerlukan informasi tentang KNRP atau bagaimana teknis penyaluran atau donasinya, bisa menemui panitia yang pakai rompi KNRP. Bisa tanya-tanya Bapak Ibu sekalian. Nanti ditulis nama, kemudian nomor HP, asal kabupaten kota, dan nanti mengingatkan jika ada Bapak Ibu yang berkomitmen untuk donasi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Atau nanti setelah acara ini kami tutup, masih ada yang mau berdonasi, silakan langsung mendatangi panitia. Nanti akan kita bantu. Insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Ini tabungannya ada 5 juta ya, dari uang jajan setahun ya, dikumpulkan, Masya Allah. Ya. Kalau anak kecil saja mereka peduli dengan saudaranya, anak-anak Palestina, maka tentu kita sebagai orang tua atau orang dewasa jauh lebih merasakan lagi. Maka kami undang untuk hadir di depan bersama kami untuk menerima hadiah dari kami
sebagai apresiasi ucapan terima kasih atas donasi yang Bapak Ibu berikan. Yang belum silakan kami undang untuk ke depan, abang-abang, adik-adik boleh. Berapapun dari uang jajannya, atau nanti pas lebaran nangguk-nangguk dapat 300.000 donasikan, dapat 100.000 donasikan, insya Allah dari uang tangguk-tangguknya. Apa uang tangguk tuh? Uang Maju lagi maju ya. Atau dari uang takbir keliling. Boleh dari tabungan, boleh dari uang jajan, boleh dari uang arisan. Asal itu uang sendiri ya, bukan uang orang lain. Kalau uang orang lain nanti lain cerita. Masya Allah, Masya Allah. Ibu yang di belakang, Bu. Didampingi Ibu, suaminya ada nggak? Belum. Bapak boleh kawan kan? Foto bersama, udah. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih. Ada lagi, Masya Allah, Masya Allah. Ayo, anak-anak remaja Masjid Al-Kausar. Mana nih remaja putra, remaja putrinya? Silakan. Ayo bergabung, patungan. 100.000, 100.000 atau 50.000 boleh. 20.000 kumpulkan. Ada 10 orang, ada 20 orang nih, Masya Allah. Panitia ambil sisa lagi, masih banyak ini, Masya Allah. Nanti terakhir kita foto bersama ya Bapak Ibu, kita gabung semuanya. Ya, kita mau sampaikan ke dunia, baik itu dunia nyata maupun dunia maya. Nanti kita akan posting. Ya, seluruh jemaah di Masjid Al-Kausar siap membantu Palestina, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Remaja putra, remaja putri, boleh kami undang untuk ke depan. Anak-anak, adik-adik sekalian, ya boleh bergabung di depan foto bersama. Masih ada? Ya, masih ada. Silakan, Masya Allah. Kami undang bapak-bapak, abang-abang yang belum untuk donasinya kepada saudara kita di Palestina. Mungkin ada di antara kita yang sungkan untuk ke depan, ya maunya diam-diam, boleh. Nanti setelah selesai acara bisa menemui panitia. Bersedekah terang-terangan boleh, Bu. Bersedekah diam-diam juga boleh. Yang tak boleh itu diam-diam tak ada sedekah, ya. Oh, mati lagi. Terang-terangan boleh sedekah. Diam-diam boleh, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan niat kita untuk membantu saudara kita di Palestina dimudahkan oleh Allah. Kalau malam hari ini belum punya uangnya, belum punya rezekinya, tetapi kita sudah punya niat, insya Allah suatu saat Allah akan berikan kelebihan rezeki. Dan jangan lupa untuk donasi kepada saudara kita di Palestina. Masih lagi, ya? Maju Pak, maju. Pastikan ada nama Bapak Ibu sekalian. Saat penyaluran bantuan dari Kalimantan Barat, itu pastikan ikut nama Bapak Ibu sekalian. Ya, pada saat kita menyalurkan makanan untuk saudara kita di Palestina. Ada lagi, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Apa dulu apa? Ada lagi, Masya Allah, Masya Allah. Kami tunggu sampai jam 11, Masya Allah. Saya menunggu, tapi Bapak Ibu balik semua kayaknya. Mau sahur. Masya Allah. Ya, silakan. Masih ada lagi ya, Masya Allah. Yang di belakang boleh maju ke depan. Ada lagi, Masya Allah. Allahu Akbar. Satu ya. Masya Allah. Ini wajahnya mirip waktu saya masih kecil, Bu. Saya masih kecil wajahnya seperti itu, Masya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan menjadi jalan keberkahan untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah punya niat untuk berdonasi dan sudah memberikan donasinya untuk Palestina. Ya, mudah-mudahan ini menjadi jalan keberkahan
Terima kasih Ibu. Ya, Ibu masih ada, Masya Allah. Ibu mau donasi dengan tas-tasnya, Masya Allah. Semua isi tas didonasikan, Masya Allah. Subuh nanti ya di Masjid Al-Badri Banding. Ya, kelas ya. Terima kasih pada Bapak Ibu. Sekali lagi jika masih ada yang mau donasi kami masih tunggu, bisa menemui panitia yang pakai rompi KNRP. Labbaik ya Aqsa. Palestina merdeka. Labbaik ya Aqsa. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Takbir. Allah